Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian tauhid kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ilmu bermanfaat dan ilmu yang melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Malam ini kita melanjutkan tentang rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada qadar, baik itu ya, yang baiknya maupun yang buruknya. Antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Nah, apa yang dimaksud dengan iman dengan takdir, dengan qadar? Tu'min bi anna ma yajri fi hadzal qawni min khairin aw syarr, min kufrin wa imanin, min ni'matin wa niqmatin, min rakha'in wa shiddah, min maradin wa sihhatin, min hayatin wa maut, kullun ma yajri fi hadzal qawn fa innahu muqaddar lam yakun sadfatan aw yakun amran musta'nafa. Perlu kita sadari bersama, iman terhadap al-qadar itu adalah di mana kita meyakini, mengimani apa yang terjadi di alam ini, apa saja dari kebaikan dan dari keburukan, serta kekufuran dan keimanan, nikmat dan nikmah. Lawan pada nikmat ada nikmah, musibah. Ya. Nikmat, kenikmatan. Nikmat adalah ya, kesulitan. Min rakha'in wa syiddah, dari kelapangan, kebahagiaan, atau dari kesulitan. Semua lawan daripada apa yang kita rasakan. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada keimanan, ada kekufuran. Ada nikmat, ada nikmah. Ada lapang, ada sempit.
Ada susah, ada kesulitan. Ada sehat, ada sakit. Ada kehidupan, ada kematian. Semua itu, ya, semua itu, kullun ma yajri fi hadzal kaun fa innahu muqaddar. Semua yang berlaku dan terjadi di alam ini, semua itu adalah perkara yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun sadfah. Itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Perlu kita ingat itu. Tidak terjadi secara tiba-tiba. Annahu mubtada' lam yusbiq annahu an quddir. Tidak. Mungkin ada orang meyakini, ya Allah, sulitnya, mungkin dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang secara tiba-tiba. Tidak. Sesungguhnya itu telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketetapannya, lalu dia lalui. Tu'min bihadza kulli fa innahu biqada'illah wa qadrih. Engkau imani itu semuanya. Engkau imani itu semuanya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya. Wa tu'min, dan kau juga beriman, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bi anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang menimpamu tak akan luput darimu, dan apa yang luput darimu tak akan menimpamu. Sesuatu yang tidak akan menimpa kita, maka tidak akan mengenai kita. Makanya subhanallah, dalam sebuah hadis Nabi SAW, bahwa ketika ada orang seluruh bumi ini ingin mendatangkan satu mudarat kepada kamu, satu bumi ini bekerja sama tolong menolong untuk mendatangkan mudarat, tapi kalau itu tidak ditetapkan Allah, maka tidak akan membahayakan dia. Atau sebaliknya, isi bumi ini semua orang bekerja sama untuk memberikan manfaat kepadanya, tidaklah ia dapatkan manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Keyakinan ini mesti dibangun, Bapak Ibu. Keyakinan ini mesti dibangun agar kita kuat menjalani ujian kita ini. Karena kehidupan di dunia tidak akan terlepas dari ujian. Tak ada orang yang tak terlepas dari ujian. Siapa orang yang paling mulia di muka bumi ini? Para anbiya, ya kan? Orang yang mulia di muka bumi ini, utusan Allah Azza wa Jal, para anbiya dan para rasul. Mereka pun tak akan terselamatkan dari ujian dan cobaan. Bahkan Nabi mengatakan, mereka itulah mereka itulah orang yang paling berat ujiannya. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nasi ibtila'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang baik setelah mereka. Begitu seterusnya. Para anbiya, para nabi, orang-orang pilihan Allah saja tidak terlepas dari ujian dan cobaan. Ya. Kan mungkin kita bisa berpikir, kenapa diuji dengan kesulitan? Nabi Muhammad kenapa dicaci maki, dilempari, dihina di kota Mekah? Kenapa tak Allah lunakkan saja hati mereka untuk beriman? Kan selesai urusan. Tapi begitulah Allah berkehendak. Allah menciptakan keimanan, Allah menciptakan kekufuran. Allah menciptakan kekufuran bukan berarti Allah ridho dengan kekufuran. Jelas? Allah menciptakan kekufuran, Allah menciptakan maksiat bukan berarti Allah ridho dengan perbuatan itu. Jangan dikira bahwa kalau kenapa Allah tetapkan kekafiran, Ustaz? Kenapa tidak Allah tetapkan saja orang semuanya beriman? Itulah yang namanya ujian. Semuanya diciptakan berpasang-pasangan. Ada yang beriman, ada yang tidak. Ada kaya, ada miskin. Kenapa anda orang kaya semuanya, Ustaz? Ada lagi yang sulit. Ada lagi yang minta-minta. Justru disitulah ya letaknya ujian.
Allah menciptakan kekufuran bukan berarti Allah meridai kekufuran, bukan berarti Allah meridai kemaksiatan. Ya. Maka oleh karena itu pahami ini baik-baik sehingga kita tidak salah di dalam menetapkan atau menyimpulkan sesuatu. Dan bukan berarti manusia tanpa pilihan. Nah, ingat, misalnya ada orang bertanya, apakah seorang menjadi kafir itu telah menjadi ketetapan Allah? Jawabannya apa? Orang ini menjadi kafir, menjadi muslim, apa ketetapan Allah apa tidak? Iya, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ketetapan Allah. Kita menjadi muslim ini ketetapan siapa? Allah. Orang itu menjadi kafir ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah ciptakan dia kafir? Lalu kenapa Allah azab nanti dia? Karena Allah juga menciptakan. Nah, perlu dirinci. Pertama, benar bahwa kekafiran itu Allah yang menciptakan sebagai bentuk ujian. Sebagaimana Allah juga ciptakan kemaksiatan. Tetapi bukan berarti Allah meridai kekufuran dan kemaksiatan. Dan bukan berarti pula manusia tidak ada pilihan. Allah berikan kepada kita perangkat-perangkat untuk bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dicintai Allah dan mana yang tidak. Kekafiran itu adalah pilihan hamba yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Walaupun kekufuran itu adalah ciptaan Allah, tetapi manusia yang memilihnya untuk itu. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Allah menciptakan perbuatan hambanya dan hamba yang memilihnya. Makanya di dunia ini subhanallah, Allah bukakan di dalam diri kita, Allah jadikan dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Agar potensi baik kita ini berkembang, iman kita meningkat, kita cinta kepada Allah dan Rasul, kita belajar. Kita belajar. Kita duduk dalam majelis ilmu agar kita memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Mencintai Allah dan Rasulnya, meninggalkan godaan syaitan dan bala tentaranya. Oleh karena itu, semuanya apa yang terjadi di dunia ini adalah semuanya dalam takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Makanya Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia dibiarkan berbicara mengatakan aku beriman kepada Allah tapi mereka tidak diuji? Tidak. Diuji oleh Allah. Manusia yang paling mulia pun diuji oleh Allah. Para anbiya, para rasul, ujian mereka dahsyat, berat, jauh berlipat-lipat dari ujian manusia biasa. Makanya di antara hal yang patut kita contoh ketika diuji, siapa? Pertama Nabi Yakub alaihi salam. Ketika berada di atas puncak ujian itu, dia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Yakub, apa ujiannya, Bu? Apa ujian Yakub? Yang membuat matanya buta itu apa? Kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam. Berada di atas puncak kesedihan, puncak kehilangan, dia berkata innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan keluh kesahku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Inilah teladan dari Nabi Yakub alaihissalam. Bahkan kata para ulama, ceritakanlah keluh kesahmu hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah akan memberikan solusi. Jangan terlalu banyak menceritakan kepada manusia. Kenapa? Karena terkadang yang akan ada adalah menambah luka di hati manusia. Kalau kita ceritakan, kamu aja yang kurang sabar, padahal ujiannya berat. Ujiannya berat, lalu bahasanya yang enggak mengenakan, bahkan menambah luka di hati kita. Para ulama mengatakan, oleh karena itu tirulah Nabi Yakub alaihissalam, keluhkan, adukan kesedihannya, kegundahannya, permasalahannya kepada siapa? Kepada Allah. Kita yang terkadang kurang tahu, dah kan mungkin tidak tahu caranya bagaimana.
Kita lebih banyak cerita kepada manusia. Manusia tak mampu menolong kita, Bu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di puncak keletihan dalam menyampaikan al-haq sampai dia mengatakan Allahumma inni ashku ilaika da'fa quwwati, ya Allah aku mengadukan kepadamu kelemahan diriku. Ya sudah, ikhtiar sudah dikerjakan, semua usaha telah dilakukan, tapi aku lemah ya Rabb. Bayangkan Nabi mengadu kepada Allah tabaraka wa taala. Kita jarang mengadu kepada Allah, sering suka mengadu kepada manusia. Manusia ini tak mampu menolong kita, hanya sebatas kemampuannya. Tapi Allah bisa menjadikan yang mustahil dalam pikiran kita menjadi sesuatu yang nyata dan real dalam kehidupan kita. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, tidak ada lagi jalan yang selamat. Sampai kaumnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti terkejar. Sudah tidak ada. Depannya apa? Laut. Depannya itu adalah tidak ada lagi. Datanglah perintah Allah untuk melemparkan atau menempukkan tongkatnya ke sudah. Terbelah kaum Musa selamat. Makanya Allah kata inna ma'al usri yusra. Ingat itu. Setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Ustaz, bolehkah kita menangis bersedih ketika musibah? Sangat boleh. Boleh bersedih, bahkan meneteskan air mata. Yang tak boleh itu meratap dan hilang dan putus asa. Itu yang tak boleh. Nabi Muhammad bersedih ketika meninggal putranya Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan sungguh berpisah dengan Muna adalah sangat menyedihkan. Itu manusiawi. Hilang barang yang dia sukai, sedih biasa. Menangis ketika orang tua meninggal itu biasa. Yang tak boleh adalah kita berputus asa. Itu tidak boleh. Atau menyalahkan keadaan, atau merasa bahwa kita inilah orang yang paling terus diuji dan diuji. Tidak, masih banyak orang yang lebih parah ujiannya dari kita. Oleh karena itulah Nabi kita SAW mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, man lam yarda biqadai wa lam yasbir bi balai falyaltamis rabban siwaya. Yang tidak menerima takdirku, yang tidak bersabar dengan ujianku, maka cari Tuhan yang lain, kata Allah. Bayangkan, ada Tuhan lain? Tidak ada. Itu artinya apa? Apa yang menimpa kita, yang kita terima baik ataupun buruk, insya Allah itu semuanya dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan yang buruk insya Allah baik untuk kita. Karena kacamata kita ini secara zahir memandang ini tidak baik, tapi bisa jadi yang tidak baik menurut kita baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang kamu benci bisa jadi itu yang lebih baik untuk dirimu. Yang bisa jadi yang kamu sukai itu buruk bagi dirimu. Maka oleh karenanya Allah mengingatkan kita bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang luput darimu tak akan bisa menimpamu. Dan ini semua wahada biqada'illahi wa qadrih. Qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha. Tak ada yang menimpa pada dirimu, tidak ada yang terjadi musibah di muka bumi dan apa yang menimpa dirimu kecuali pada ketetapan min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Hadza huwal iman bil qadar. Maka apapun yang menimpa kita, Bu, apapun yang kita jalani hari ini, keduduknya kita di masjid atas izin Allah, atas takdir Allah Azza wa Jalla, dan kita bisa memilih untuk bisa duduk di sini, iya kan? Ibu juga bisa untuk tidak duduk di maghrib ini di sini. Ibu bisa makan-makan, keluar ke kuliner, cari makan pecel lele, ya kan, bisa saja. Tapi ibu lebih memilih untuk duduk di sini. Jamaah lebih memilih untuk bisa mendengarkan ilmu. Itu ketetapan Allah. Begitulah kekufuran, keimanan. Walaupun Allah menciptakan kekufuran secara takdir, perbuatan Allah menciptakan,
tetapi manusia sebagai kasban, itu di mana mana manusia bisa memilih dan menentukan mana yang ia pilih. Bayangkan, maka oleh karena itu ikhwafillah, kita syukuri ini atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat di mana kita menyadari akan kebaikan ini, nikmat di mana kita bisa beragama Islam dan kita menjadi muslim. Itu nikmat yang patut untuk kita syukuri selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, iman di dalam takdir bil qadar ini ada 4 poin. Yang pertama, al-ilmu. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui segala sesuatu fil azal. Ya. Mengetahui apa yang terjadi, apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku. Allah tahu itu. Dan itu semua dalam ilmu siapa? Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak ada perkara yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu semua itu. Kita harus meyakini itu. Allah mengetahui. Hari ini kita sulit, hari ini kita susah, hari ini kita mendapatkan ujian berat. Maka apa? Allah tahu itu. Sehingga para ulama mengatakan, barang siapa yang selalu menceritakan kesulitannya, menceritakan musibahnya, selalu menceritakan tentang apa yang ia hadapi kepada orang lain, itu kata para ulama salaf sama seperti dia mengadukan Allah kepada orang. Seakan dia tidak terima dengan hal itu. Makanya ada 4 pahala yang ditabungkan di sisi Allah di surga nanti. 4 hal itu bila mana kita bisa menjaganya. Pertama, tidak menceritakan musibah dia kepada orang lain. Yang kedua, tidak menceritakan penyakitnya. Ada orang bersin aja, ya flu, sekampung orang tahu kalau dia sedang flu. Suka menceritakan ke orang, saya flu, dan dibuat status, buat cerita semua ke orang. Nggak usah ceritakan itu. Nggak usah ceritakan apa? Tidak usah ceritakan musibahnya kepada orang. Nggak usah ceritakan ya penyakitnya kepada orang. Yang ketiga, tidak perlu kita menceritakan kelebihan kita pada orang. Biarlah kita buktikan dengan amal. Orang tahu dengan apa yang kita miliki. Yang keempat, tidak perlu menceritakan sedekah yang ia punya. 4 hal ini akan menjadi tabungan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bukan hadis, tapi para ulama mengatakan bahwa bila mana 4 hal ini ya bisa kita menjaganya. Yang pertama apa tadi? Tidak menceritakan musibah, ujian berat yang ia hadapi. Yang kedua, tidak menceritakan penyakitnya. Sudah, kalau kita sakit kita ikhtiar. Kalau ada yang tahu minta doa, sudah. Tak perlu kita ya umbar sana ngomong saya sakit ini, saya sakit ini. Yang ketiga, tidak menceritakan kelebihannya. Yang keempat, tidak menceritakan sedekahnya. Gitu. Ada disket bisul sekampung tu RT tu tahu kalau disket bisul. Nah, sudah obat aja sudah selesai. Tak perlu kita ngeluh banyak kepada manusia. Karena manusia ini akan membuat hati kita, kalau ngeluh kita semakin lemah diri kita. Justru di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengadu kepadanya, itulah puncak keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba. Begitu juga itulah puncak tauhid bagi seorang hamba. Di saat dia diuji oleh Allah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya. Dia mengatakan kalimat itu. Allah ma'jurni fi musibati hadhi, ya Allah, ya tetapkan bagiku pahala dalam musibah yang kuhadapi ini. Wa khluf li khairan min, dan beri aku ganti yang lebih baik dari yang ada ini. Bayangkan. Itu mukmin yang baik. Ya. Ini mukmin yang baik. Maka dia bersabar di dalam menghadapi cobaan dan ujian tersebut. Ahibati fillah. Jadi iman dengan takdir, dengan qadar, yang pertama mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmunya. Tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang akan terjadi kecuali Allah taala mengetahui semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fallahu qad alimahu fil azal qabla an yakuna wa qabla yaqa. Ya, Allah taala mengetahui di dalam azali, ya sebelum terjadi dan yang akan terjadi, yang sedang dan yang akan terjadi. Allah mengetahui itu semuanya. Yang kedua, iman bil qadar adalah
mengimani bahwa dia telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Itu dia. Tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya, ini apa lagi? Kullu syai' amrun muqaddar. Ada yang kita sesali? Nah, yang patut untuk kita terima adalah Allah lapangkan dada kita. Ya, minta sama Allah, Bu, ya. Ya Allah, lapangkan dada saya untuk menerima ujian ini. Ya Allah, berikan saya pertolongan untuk menghadapi ujian ini. Sudah. Itu cukup. Ya. Apa maksudnya yang kedua ini? Ay annallah kataba kulla syai'in fil lauhil mahfuz. Allah telah menulis segala sesuatu dalam Lauhil Mahfuz. Fama yajri syai'un illa wa huwa maktubun fil lauhil mahfuz. Apa yang terjadi, apa yang berlaku kecuali itu semua telah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Laisa hunaka syai' yajri wa huwa ghairu maktub. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ditulis Allah Azza wa Jalla. Semuanya telah tertulis, semuanya telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang ketiga, iman dengan al-qadar. Selain kita meyakini, mengimani Allah mengetahui segala sesuatu, yang kedua meyakini bahwa Allah telah menulisnya dalam Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, masyiatullah an-nafidah. Maka Allah berkehendak untuk Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melakukannya apapun atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Anallah tabaraka wa taala yasha' asy-syai' wa yuridu. Allah yang berkehendak. Allah yang berkehendak, tidak ada kita yang berkehendak. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi terkadang itu disebabkan oleh sikap dan perilaku kita. Musibah yang terjadi bukan berarti Allah ridha dengan musibah itu yang menimpa kita, tapi terkadang sikap dan perbuatan manusia yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terjadi misalnya gempa, musibah, banjir dan seterusnya, itu semua tetap atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak terlepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fama min syai'in yahduts illa waqad syaa'a Allahu wa aradahu kama fil lauhil mahfuz. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada sesuatu yang diinginkan Allah kecuali telah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Nah, yang keempat adalah martabatul khalqi wal ijad. Yang pertama ilmu, yang kedua di mana Allah Subhanahu wa taala telah menulisnya, yang ketiga bahwa hal itu akan terjadi atas keinginannya, dan yang keempat adalah martabatul khalqi wal ijad. Allah menciptakan segala sesuatu, ya, jika Allah berkehendak, Allah berkeinginan, maka Allah ciptakan. Jika tidak, maka tidak Allah ciptakan. Itu semua atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, atas ketika Allah berbuat, maka itu pilihan Allah. Ketika Allah ingin melakukan sesuatu, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang mampu untuk mencegah dan melarangnya. Fahadil maratib al-arba' la budda min imani biha. Keempat-empatnya wajib untuk kita imani bersama. Yang pertama apa tadi? Mengimani ilmunya Allah. Apa artinya? Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Baik itu sebelum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Allah dalam ilmunya itu semua. Yang kedua apa? Mengimani bahwa itu telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, ya, semua itu terjadi atas keinginan Allah. Berlakunya hal itu atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah fase di mana Allah menciptakan, Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini, ya, wa kullu hadhihi la budda min imani biha. Keempat-empatnya wajib untuk kita imani. Ya, faman jahada syai'an minha, yang kufur kepada salah satunya, fa innahu kafir murtad an dinil Islam, maka tidak tidak berada dalam agama Islam ini, sudah keluar dari Islamnya. Itulah, kalau tidak kita imani yang empat ini, maka kata Syekh Saleh, maka ini semua adalah telah menunjukkan bahwa dia telah keluar dari Islam. Li'annahu jahada ruknan min arkanil iman wa huwa al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Itu ya. Jadi sebagaimana kita mengimani kebaikan, kesenangan, kenyamanan, ya,
kenikmatan, kita juga mengimani sebaliknya. Kesusahan, kesulitan, keburukan, apalagi. Ya, semua itu lawan daripada kebaikan dan amal saleh, maka kita juga mengimani. Terkadang kita ditimpa oleh kesulitan, kita imani ini semua dari Allah SWT. Lalu kalau kita tahu itu dari Allah, maka kita mengadu kepadanya. Nah, kalau kita tahu bahwa kekayaan ini semua dari Allah, kita harus bersyukur kepadanya. Jangan kemudian kita kufur. Ya. Kita tahu nih dalam keadaan sulit, tapi kita masih saja melakukan maksiat. Kita masih saja jauh dari syariat. Ini jangan. Kita harus menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berjuang. Kita harus bermujahadah untuk menjadi orang yang saleh. Tidak cukup ya menunggu jadi orang saleh. Menjadi orang saleh itu, menjadi orang baik itu perlu mujahadah. Berjuang kita. Bahasa kita jemput hidayah itu. Kita jemput keimanan itu, kita datangi. Kita belajar, kita pahami. Tak cukup kita duduk-duduk kemudian kita pengen menjadi orang baik tanpa ada ya panduan. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Maka oleh karenanya kita rajin belajar. Kalau hari ini kita punya bisa belajar di media sosial kita, melalui medsos, melalui ya Android kita bisa buka akses website yang menunjukkan ilmu dan manfaat, dan kita jauhkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, inilah rukun iman yang keenam, beriman dengan qadar baik dan qadar buruk kita. Kita meyakini itu semua, apapun yang menimpa kita hari ini semua dari apa? Ya, sehingga kalau kita yakin ini, pertama kita tidak mudah putus asa. Yang kedua, kita yakin bahwa Allah akan menolong kita. Kalaupun ujian itu kita dapatkan, yakinlah Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Paling tidaknya apa? Pahala yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Agar kita tidak mudah menyalahkan keadaan, ya Allah, keadaan begini sulit dan seterusnya. Sehingga jauh dari Allah, tidak. Makanya di hari kiamat, Bu, orang-orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat di dunia ini, dan dia bersabar menghadapi ujian itu. Sampai Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang bersabar diberikan pahala tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ketika di hari kiamat kelak, orang-orang yang diuji Allah dengan ujian yang berat, mereka bersabar, diberikan pahala tanpa batas oleh Allah. Sehingga orang-orang yang penuh dengan kenikmatan di dunia ini akan mengatakan, kenapa dulu engkau tidak uji aku ya Allah seperti engkau uji dia? Bayangkan tuh. Kenapa aku tidak diuji dulu di dunia seperti Allah menguji mereka? Ya Allah kan tahu. Kalau kamu diuji dulu di dunia belum tentu selamat. Ya kan? Kan begitu. Belum tentu kamu selamat. Dengan ujian orang yang Allah berikan kepada orang. Melihat begitu besarnya pahala yang diberikan Allah tanpa batas kepada yang mengalami kesulitan di dunia lalu kemudian dia bersabar meninggal dunia. Allah berikan pahala yang berlipat-lipat kepadanya tanpa batas. Begitu. Maka irilah orang-orang yang dulu di dunia senang, bahagia. Iri mereka lihat pahala yang mereka dapatkan. Ya. Oleh karena itu, ikhwafillah, rahimakumullah, kita mesti menyadari ini dan kita memahami bahwa apa yang berlaku dan yang akan berlaku, yang telah berlaku, itu semua dalam ketetapan siapa? Allah. Kita harus yakin itu. Ini nggak mudah menyalahkan orang, menyalahkan diri dan menyalahkan siapa-siapa. Agar kita tahu, hadza amrun muqaddar, perkara yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ikhwafillah. Kita lanjutkan tentang dalil rukun iman ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah kebajikan itu kamu cukup hanya mengarahkan wajahmu arah timur dan barat. Barang kalau kita salat ini kan bukan hanya sekedar menghadapkan wajah ya, tapi mesti kita ya berusaha untuk khusyuk, terus kita berusaha untuk lebih baik dalam ibadah salat kita. Ya, maka oleh karenanya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dia ini sebagai
bahwa ketika kita salat yang dituntut adalah kekhusyuan, kemudian di mana hati kita nyaman, tenang, maka Allah sebutkan walakinnal birra, kebaikan itu apa? Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itulah yang albir itu, di mana seorang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir dan kepada malaikat, kepada kitab-kitab dan kepada para nabi. Oleh karena itu kita harus sempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iman, kita lihat bagaimana Allah menyebutkan ternyata iman kepada Allah, yaumil akhir, malaikat, kita dan para nabiyin itu bagian daripada albir yang mesti kita perjuangkan. Naam. Berkata Syekh Shalih Fauzan di dalam pembahasan ini, di mana Syekh menyebutkan tentang dalil Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di anna ayyi syai'in min umurid din wal ibadati wal aqidah wa umurul ahkam asy-syar'iyyah yahtaj ila dalil. Apapun dalam urusan kehidupan kita, baik dalam urusan agama, ibadah, akidah, hukum syariat, membutuhkan kepada dalil-dalil, semuanya dalil. Ya. Wa illam yakun lahu dalilun, jika tidak terdapat dalil, lam yakun sahihan, maka tidak benar. Ya. Lama dzakara Syekh arkan al-iman as-sittah, dzakara dalilaha min al-Qur'an awalan thumma min as-sunnah. Ketika Syekh menjelaskan rukun iman yang 6 itu, maka dia menyebutkan dalilnya dari Al-Quran, kemudian menyebutkan dalilnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat dari Al-Qurannya dalilnya apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Al-bir huwa fi'l al-khairat alladhi yuqarribu min Allah wa yusil ila jannati. Ya. Al-bir itu adalah kebaikan, ya, mengerjakan kebaikan yang kebaikan itu adalah mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu af'al khairi hiya minal bir. Seluruh kebaikan, seluruh ketaatan, seluruh, ya, amal saleh itu tergolong kepada albir. Ya, ingat itu. Seluruh kebaikan, seluruh kesalehan, ya, semua itu tergolong kepada albir. Naam. Al-birru lafzun 'amun yajma' jami' anwa'il khair. Nah, al-bir itu adalah lafaz umum yang mengumpulkan seluruh jenis kebaikan. Jadi puncaknya itu, artinya kebaikan banyak itu berada pada kalimat al-bir. Au anwa' ta'at kullaha dakhila tahta musammal bir wa tahta musammat taqwa. Naam. Oleh karenanya ikhwah fillah rahimakumullah, sini Syekh menyebutkan tentang dalil yang merupakan dasar daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal birru wat taqwa min al-asma'il 'amah allati tajma' kull khisalil khair. Al-bir atau ketakwaan adalah nama umum yang mencakup di bawahnya banyak kebaikan. Khafillah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq wal maghrib. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah. Nah, ini ayat ini turun bantahan terhadap mereka-mereka yang tidak mau, ya, mereka-mereka yang tidak mau berpindah atau mengingkari terjadinya perpindahan kiblat. Ini ayat ini turun dalam konteks itu, ya. Sehingga apa? Ya, mereka tidak mau berpindah dari Baitul Maqdis ke mana? Ka'bah. Allah SWT hadirkan sebagai bentuk, ya, Allah hadirkan kita dan Allah jadikan orang-orang yang mengimani, ya, terjadinya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ya, di kota Mekah itu sebagai sentral kiblat kita kaum muslimin, dan itu adalah salah satu yang harus kita jaga, komitmen kita untuk selalu mendirikan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangannya, ya, kemudian para sahabat banyak masuk Islam, kemudian berbondong-bondong masuk Islam, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana diri kita ke saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin masing-masing kita punya ujian yang berbeda-beda, ya Bu. Masing-masing ujian kita berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
Oleh karena itu, ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa menjadi orang-orang yang menunjukkan bakti, ya kemudian memberikan apa yang ya, melakukan sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dari iman kepadanya, kepada yaumil akhir, para malaikatnya, dan kitab-kitab serta para nabiyin. Allah taala alam. Kita dengarkan azan. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi kebaikan itu bukan sekadar kita menghadapkan wajah ya, ke arah timur dan barat. Ya, salat itu perlu dengan kekhusyuan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Albir itu apa kata Allah? Yang beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah serta para nabiyin. Itu albir. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak cukup hanya menghadapkan wajah saja, tetapi albir mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita lalu kita lakukan. Ya. Inilah kebaikan itu. Allah suruh kita belajar, kita belajar. Ya. Allah Nabi suruh kita untuk duduk majelis ilmu, kita duduk. Allah suruh kita salat, kita salat. Allah suruh kita berpuasa, kita puasa. Ini adalah albir namanya. Ya. Fa idza amarakum biistiqbali Baitul Maqdis, karena ayat ini konteksnya tadi adalah orang-orang yang tidak mau berpindah ya kiblat dari Baitul Maqdis ke mana? Ke Ka'bah. Kalau diperintahkan kalian untuk berpindah ke Baitul Maqdis, ya pindah. Dan itulah kebaikan di masa itu. Berat itu bagi orang pindah dari Baitul Maqdis, kenapa pindah gitu ya? Allah yang suruh. Terima. Apapun yang diperintahkan Allah, kita lakukan. Itu bentuk albir. Ya. Nah, karena itu ikhwafillah, jika Allah suruh kalian untuk menghadap Ka'bah, maka hadaplah kepada Ka'bah, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal birru wal istiqbalul Ka'bah, fal birru yaduru ma amrillah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan, itulah albir. Ya. Kita senantiasa mencari albir ini. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan Nabi SAW, kita kerjakan dengan penuh keimanan, kecintaan, tanpa ada rasa terpaksa. Ya, Allah suruh kita melakukan banyak kebaikan, kita lakukan itu semua. Nah, antum abidun yajib alaikum al-imtithal. Kalian ini hamba dan wajib kalian untuk mentaati apa yang diperintahkan kepada kalian. Idza amarakumullah an tastaqbilu jihatan minal jihad, wajib alaikum al-imtithal. Kalau Allah suruh kalian menghadap ke satu arah, lakukan, karena Allah yang perintahkan. Amma anta tata'assabu li jihatin muayyana, kalau kalian termasuk orang yang ta'assub ya, yang keras kepala, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Ka'bah, la yasi ila istiqbaliha, fa hadha ma'na ittiba'ul hawa wal asabiyah. Jadi kalau kita tetap memilih yang diinginkan, ya tidak sesuai apa yang Allah perintahkan, berarti kita lebih memilih keinginan hawa nafsu kita, ya, atau kita ta'assub kepada kelompok kita dan kepada golongan kita. Al-abdu sadiq yaduru ma'awamirillah azza wajalla haitsu darat. Orang yang jujur itu akan senantiasa berada di atas apa yang Allah perintahkan. Allah perintah begini, dia lakukan ini. Allah perintahkan suruh itu, maka dilakukan seperti itu. Allah suruh kita berpuasa, kita puasa. Ya, dari mana? Menahan sejak azan subuh sampai azan maghrib sudah kita berbuka. Terus kalau kita buat sampai asar saja boleh? Enggak boleh, karena itu melanggar perintah Allah dan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh semau kita perintah itu. Ya, Allah suruh kita, ya, kenapa sholat subuh itu 2 saja? Nah, itu kan. Kenapa enggak banyak? Karena subuh itu lebih ringan, badan kita baru habis istirahat. Justru ya subuh itu yang sedikit jumlah rakaatnya, kita tambah aja lah gitu. Tak bisa. Karena itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan oleh Nabi kita dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bentuk albir kita lakukan. Makanya di dalam menjalankan sunnah Nabi, apa yang diperintahkan Nabi lakukan, karena itu bentuk albir yang mesti kita tunjukkan. Apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Jangan buat hal yang baru dalam urusan agama ini. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittiba'lah kalian, jangan kalian mengadakan yang baru.
membuat-buat yang baru, ibadah-ibadah baru, berinovasi dengan jangan. Karena sesungguhnya itu dilarang dalam agama kita. Yang diperintahkan mengikuti apa yang dicontohkan, itulah yang sebenarnya. Jadi jangan suka memilih yang tidak diperintahkan. Yang diperintahkan tidak mau mengerjakan, jangan. Itu mengikuti apa tuh? Hawa nafsu. Menginginkan yang tidak diperintahkan Allah. Yang diperintahkan gak dikerjakan. Itu mengikuti hawa nafsu namanya. Kita merasa juga kita cinta sama Allah. Kita merasa juga bahwa kita ini orang yang baik dan taat kepada Allah. Tapi untuk hal yang seperti itu kita tidak mampu. Nah, karenanya khafillah, ya semua ini tentu adalah dalam rangka di mana kita meyakini bahwa kita ini makhluk yang lemah dan tidak mampu melakukan apa-apa ya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu mengerjakan kebaikan, itu pertolongan siapa? Allah. Kita duduk di sini 40 menit atau 50 menit di sini sampai salat dari jemaah maghrib sampai isya. Itu semua adalah pertolongan Allah, Bu. Ya. Tidak ada kebaikan yang kita kerjakan sebesar apapun atau sekecil apapun kebaikan itu semua dari izin Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya. Begitu sebaliknya, di saat kita membenci kemaksiatan, kekufuran, dosa, itu juga atas pertolongan siapa? Allah. Kita syukuri Allah bantu kita, Bu. Allah bantu kita. Dan terkadang yang sering muncul di kita ini hanya minta tanpa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ketika ingin melihat seperti apa dirinya, lihat pada lantunan doanya. Apa yang sering dia minta kepada Allah? Ya, minta sehat badan, murah rezeki, ya, dan seterusnya. Atau pernahkah dia berpikir bahwa ketika Allah berikan usia, kemudian ketika Allah berikan kesempatan, lalu dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan yang bisa mengantarkan dirinya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Hal itu bisa kita lakukan. Oleh karena itu, semua apa yang terjadi di dunia ini dan yang sedang terjadi dan akan terjadi dalam ilmunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang melampauinya dan tidak ada manusia yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa di dalam bab qada dan qadar ini, dalam al-qadar ini perlu ya ketenangan di dalam menyikapinya. Kenapa? Karena semua itu bisa dari Allah Subhanahu wa taala dan semua itu datang dari Allah, ya, ketetapan dari Allah. Bisa jadi dalam satu saat nanti dengan sekejap mata semuanya dicabut Allah. Itu kan? Kita harus yakin itu. Allah Malikul Mulk, tu'til mulka man tasha. Allah raja, ya, yang dirajai, Allah Azza wa Jalla, dan Allah memberikan sesuatu atas izinnya, ya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang, memberikan seseorang atas izin Allah Azza wa Jalla. Allah melarang atau bahkan mencabut nikmat itu juga atas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mesti mengetahui, mendudukkan beberapa hal yang terkait dengan apa yang menjadi ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Sama ketika di dalam alam rahim di ibu kita telah ditetapkan apa tentang apa saja, uktub wa ma aktub qala muqaini ila yaumil qiyamah, ya, bahwa ditetapkan sa'id, orang bahagia atau bukan, ya kan? Apalagi ditetapkan ajalnya, ditetapkan rezekinya. Ustaz, kalau begitu, kalau saya tertulis di sana orangnya yang sengsara gimana? Nah, kenapa antum bersuzan dulu? Kenapa tidak berpikir bahwa antum adalah tertulis orang yang bahagia? Maka minta terus sama Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Minta sama Allah. Tidak ada yang mustahil. Walaupun dalam hitungan kita, dalam hitungan cara manusia, tapi ada jalur manusia, juga ada jalur langit. Jalur langit itu lebih cepat. Kalau jalur manusia terbatas, Pak. Jalur manusia ini sedikit. Jalur manusia ini tidak banyak, ya. Maka jangan terlalu sering kita mengikuti jalur manusia, tapi ikutilah jalur Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini di mana kita harus paham dalam keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu itu, ya, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua di dalam bab berdoa,
maka pujilah selalu Allah. Jangan selalu minta kepadanya. Bahkan kalau kita lihat dari Nabi SAW dalam urutan doa-doa beliau itu selalu saja memuji. Jarang Nabi meminta. Kenapa? Karena Allah yang tahu dengan kebutuhan kita. Jelas. Makanya perbanyak pujian kepada Allah, perbanyak sanjungan kepadanya. Walaupun kita tidak menyebutkan apa yang kita inginkan, Allah lebih tahu, Bu, dari apa yang kita ketahui hari ini. Allah lebih tahu. Nah, makanya di antaranya kata Nabi SAW, di antara pujian Nabi SAW, la ilaha illallah al-azimul al-karim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Disebutkan. Ya. Dan kita sampaikan. Dan lihatlah pujian Nabi ini, semuanya sanjungan kan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tidak sanjungan. Nah, silakan. Iya, Pak. Janda. Pernikahan tanpa wali tidak sah. Iya, janda. Janda itu gini, kalau janda itu dia boleh memilih untuk menikah atau tidak. Tapi kalau menikah tetap pakai wali, Ya, kalau anak gadis ya mesti ditanyakan. Ya, kalau janda boleh dia memutuskan. Saya mau, saya tidak mau. Tapi kalau untuk ijab kabul untuk menikah tetap pakai wali. Ibu, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara